Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat 9 sampai 22. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadapi Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Stefanus mulai semakin mendalam dalam memberikan kilas balik historis pengalaman nenek moyang bangsa Israel. Pada bagian ini ia memusatkan fokus pada perilaku pengkhianatan yang sudah mengakar dalam diri nenek moyang bangsa Israel, yang adalah nenek moyang semua orang yang ada dalam ruang persidangan saat itu. Pada ayat 9 terdapat sebuah pelekatan identitas yang cukup keras yang dilakukan oleh Stefanus ketika ia mengucapkan, "Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia." Hal ini bukanlah tanpa makna, melainkan Stefanus dengan sengaja melekatkan identitas mereka sebagai bangsa dari keturunan orang-orang yang memang mendekap sifat iri hati. Bahkan terhadap saudara sendiri, untuk membangkitkan kesadaran tentang perilaku yang dilakukan oleh para pemuka agama terhadap dirinya. Melalui pernyataan ini, Stefanus menunjukkan bahwa iri hati merupakan salah satu bentuk dosa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak luhur bangsa Israel. Sayangnya, hal itu tidak hanya terjadi di masa lampau, melainkan juga di masa sekarang, tepatnya pada saat sejumlah masyarakat Yahudi membuat tuduhan palsu mengenai Stefanus seperti yang sudah ditampilkan pada pasal 6 ayat 8-15. Meski demikian, Stefanus memiliki iman bahwa Tuhan selalu menyertai setiap umat yang diperkenankan olehnya, meski mereka harus hidup di tengah ketidakadilan dari orang-orang yang menyimpan iri hati. Hal ini sudah terbukti dari pengalaman Yusuf, yang meski telah dikhianati karena iri hati oleh saudara sendiri, tetap mampu menjadi saluran berkat karena Tuhan menyertai Yusuf. Iman ini pula yang muncul di balik penjelasan historis dari Stefanus. Sahabat Alkitab, kita mesti berhati-hati terhadap perilaku-perilaku yang dapat ditimbulkan dari iri hati. Persoalannya adalah ketika kita tidak menyadari atau tidak mau mengakui iri hati yang muncul dalam diri sendiri. Kesaksian Stefanus telah menunjukkan bahwa iri hati adalah dosa lama yang selalu dapat muncul dalam diri manusia dan membawa kehancuran yang begitu besar. Kesaksian Stefanus juga telah mengajarkan kepada kita untuk tidak gegabah atau berlelah hati dalam menghadapi orang-orang yang penuh iri kepada kita. Penyertaan Tuhan selalu mendampingi setiap orang yang tetap percaya kepadanya. Meski terkadang mereka harus menghadapi ketidakadilan maupun terluka oleh perilaku orang yang tak kuasa mengendalikan hati yang penuh iri. Marilah kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami melihat bagaimana bahayanya iri hati terhadap orang lain maupun terhadap diri kami. Pertama Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki kebijaksanaan dalam mengendalikan perasaan kami dalam berelasi dengan orang-orang lain, sehingga kami tidak mudah dan tidak dikuasai oleh iri hati yang dapat menghancurkan kualitas karakter diri kami dan juga bentuk relasi kami kepada orang lain. Kami juga memohon Tuhan mampukan kami untuk
dengan dewasa menghadapi berbagai orang yang memiliki iri. Entah apa yang mereka pikirkan, tetapi tolonglah kami untuk dapat menyikapi kehadiran mereka secara bijaksana. Biarlah respons kami tetap dapat menghadirkan berkat dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.